Kami akan membahas berkenaan dengan kalau memang nanti ternyata Amerika Serikat mengendalikan dalam tanda kutip ya minyak di wilayah Venezuela, apa yang akan terjadi. Nah, di hari ini kami akan mendalami berkenaan dengan pasca penyerangan atau juga penculikan Presiden Venezuela ini, pemirsa, bahwa Maduro ditangkap dalam operasi Amerika Serikat di Caracas dan kemudian dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan federal Amerika terkait narkotika, terorisme, dan senjata. Kami hadirkan informasi pertama, pemirsa. Jadi meski Maduro kini berada dalam tahanan Amerika Serikat, kekuasaan di dalam negeri Venezuela ini tidak serta-merta runtuh. Jadi Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai pelaksana tugas presiden dan menyatakan pemerintah tetap berjalan. Di sisi lain, Maduro sendiri dari balik pengadilan Amerika Serikat masih mengklaim dirinya sebagai presiden yang sah. Akibatnya Venezuela kini berada dalam situasi kekuasaan yang terbelah. Di dalam negeri, pemerintahan berjalan atas nama Rodriguez dan juga loyalis Maduro. Sementara dari luar, Amerika Serikat menyatakan memiliki kendali atas proses transisi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan menyebut Washington akan sementara mengelola Venezuela termasuk dalam hal stabilitas dan pengawasan sumber daya strategis sampai nanti transisi dianggap aman. Namun pernyataan ini tidak sepenuhnya sejalan di internal Amerika. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak berniat mengurus pemerintahan sehari-hari Venezuela dan menyebut langkah Amerika ini sebagai tindakan penegakan hukum, bukan kolonisasi politik. Dan disinilah kemudian muncul pertanyaan, pemirsa. Siapa yang sebenarnya yang berkuasa di Venezuela dan apakah pemerintah Caracas atau Washington? Kita bergeser. Langkah Amerika Serikat di Venezuela langsung menuai reaksi keras dari Tiongkok. Beijing memandang penangkapan Nicolas Maduro dan klaim pengelolaan Venezuela oleh Washington ini sebagai presiden berbahaya dalam hubungan internasional. Menlu Tiongkok Wang Yi secara tegas menolak gagasan bahwa satu negara berhak menentukan nasib negara lain. Menurutnya, dunia tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk bertindak di atas semua negara. Sikap serupa juga datang dari Eropa, salah satunya Spanyol. Perdana Menteri Pedro Sanchez menegaskan bahwa Madrid tidak mendukung rezim Nicolas Maduro sebenarnya sebagai pemerintahan yang sah, namun penolakan ini tidak otomatis membenarkan intervensi militer asing. Pernyataan ini menempatkan Spanyol di posisi yang unik dan cukup banyak negara-negara yang seperti ini, yaitu menolak Maduro, namun juga menolak cara Amerika Serikat bertindak. Jadi bagi Madrid, krisis Venezuela ini tidak boleh diselesaikan dengan kekuatan sepihak yang justru beresiko memperluas konflik dan ketidakstabilan kawasan. Dengan kata lain, pemirsa, Eropa ingin mengajak jarak dari dua ekstrim, rezim otoriter di dalam negeri dan intervensi militer dari luar. Di kawasan Amerika Latin sendiri, negara-negara sekitar dari Venezuela, reaksi terhadap Amerika ini nyaris serempak dan juga keras. Banyak pemimpin regional menilai apa yang dilakukan Washington ini adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan kawasan. Misalnya Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, menulis di X bahwa tindakan Amerika ini melintasi batas yang tidak bisa diterima. Menurut Lula, menyerang negara lain dengan dalih hukum internasional justru membuka jalan menuju dunia yang lebih brutal, kacau, dan tidak stabil. Nada serupa juga datang dari Kolombia. Presiden Gustavo Petro menyebut operasi Amerika Serikat ini sebagai serangan terhadap kedaulatan Amerika Latin. Pernyataan yang mencerminkan kekhawatiran lama kawasan ini terhadap campur tangan kekuatan eksternal. Dari Kuba, Presiden Miguel Diaz-Canel ini juga menggunakan istilah yang lebih keras. Ia menyebut langkah Amerika sebagai serangan kriminal dan menegaskan bahwa apa yang terjadi di Venezuela adalah bentuk agresi, bukan penegakan hukum. Presiden Chile, Gabriel Boric, ini menyampaikan keprihatinan dan kecaman sembari menyerukan solusi damai atas krisis serius yang menimpa Venezuela. Dan Uruguay juga dalam pernyataan resminya menyatakan sedang memantau situasi dengan perhatian dan keprihatinan serius serta kembali menegaskan penolakan mereka seperti selama ini terhadap intervensi militer. Jadi bersama-sama pernyataan ini membentuk satu pesan jelas dari Amerika Latin, krisis Venezuela tidak boleh diselesaikan dengan kekuatan asing yang mengabaikan kedaulatan negara. Pertanyaan berikutnya, pemirsa, apakah benar Maduro ini mafia narkoba? Ini yang kemudian Amerika Serikat menjelaskan penangkapan Maduro dengan satu tujuan utama. Venezuela di bawah kepemimpinannya sudah berubah menjadi negara yang dikuasai jaringan narkoba. Menurut Jaksa Federal Amerika, Maduro disebut memimpin langsung jaringan penyeludupan narkotika berskala besar yang menjadikan Venezuela sebagai jalur penting distribusi kokain ke Amerika Serikat dan kawasan lain. Washington menuding jaringan ini berjalan dengan pelindungan negara, mulai dari aparat sampai elit pemerintahannya. Jadi atas dasar ini, Maduro dan istrinya Cilia Flores didakwa di Pengadilan Federal Amerika Serikat atas tuduhan narkoterorisme, konspirasi impor narkoba, dan pelanggaran terkait senjata. Inilah yang kemudian landasan hukum yang digunakan Amerika untuk menyeret Maduro ke pengadilan di New York.
Namun dari Caracas, ceritanya sangat berbeda pemirsa. Jadi Maduro dan pemerintah Venezuela membantah seluruh tuduhan ini. Mereka menyebut dakwaan Amerika Serikat sebagai alasan palsu, narasi yang dibangun untuk membenarkan campur tangan politik dan upaya menjatuhkan pemerintahan Venezuela. Di balik semua drama politik dan hukum yang melibatkan Venezuela, ada kemudian fakta yang sekarang semakin berkembang, semakin santer dibicarakan pemirsa dan menjadi sorotan dunia, yaitu adalah minyak. Nah, Venezuela adalah pemilik cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, jumlahnya sekitar 303 miliar barel. Ini lebih besar bahkan dibandingkan dengan Arab Saudi. Artinya, di atas kertas, Venezuela menyimpan salah satu sumber energi paling bernilai di planet ini. Masalahnya, minyak ini tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Produksi minyak Venezuela saat ini jauh lebih rendah dibandingkan masa kejayaannya. Jika dulu bisa memproduksi jutaan barel per hari, kini angkanya turun drastis akibat adanya sanksi internasional, kemudian krisis ekonomi, lalu minim investasi, dan juga infrastruktur yang rusak. Meski begitu, satu hal yang tidak berubah adalah posisi geopolitiknya. Cadangan minyak yang sangat besar ini meski belum tergarap maksimal, tetap membuat Venezuela sangat strategis dalam peta energi global. Terutama di saat dunia masih sangat bergantung pada minyak dan gas. Karena itu bagi banyak pihak, krisis Venezuela ini juga adalah soal siapa yang kelak mengendalikan salah satu cadangan energi terbesar di dunia. Kita bergeser lagi pemirsa, kalau nanti Amerika Serikat ini benar-benar ikut menguasai minyak Venezuela, dampaknya tidak hanya berhenti di dalam negeri Venezuela saja, efeknya bisa menjalar ke seluruh dunia. Dari segi ekonomi dan energi, Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Selama ini cadangan ini seperti dalam tanda kutip ya pemirsa, harta karun yang terkunci. Karena produksi anjlok akibat sanksi, krisis dan rusaknya infrastruktur, kalau Amerika membuka pintu bagi perusahaan energinya untuk masuk dan mengelola kembali sektor minyak Venezuela, pasokan minyak global bisa bertambah. Artinya harga minyak berpotensi lebih stabil, terutama bagi negara-negara konsumen besar. Trump sendiri secara terbuka menyebut keinginannya agar perusahaan energi Amerika diberi peran untuk memperbaiki dan mengoperasikan industri minyak Venezuela. Tapi di sisi lain pemirsa, langkah ini menyimpan konsekuensi berikutnya, konsekuensi politik dan juga hukum yang besar. Bahwa mengelola atau mengambil alih sumber daya alam negara lain bisa dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan nasional menurut hukum internasional. Itu sebabnya skenario ini berpotensi memicu kecaman luas di panggung global termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa, belum lagi resiko konflik geopolitik. Venezuela selama ini punya hubungan dekat dengan Rusia dan Tiongkok. Kalau Amerika masuk terlalu jauh, ketegangan dengan dua kekuatan besar ini bisa meningkat di kawasan Amerika Latin. Dampaknya juga tidak kalah serius. Intervensi skala besar dari Amerika beresiko memicu gelombang protes anti-Amerika yang kemudian memperdalam sentimen lama soal campur tangan asing dan memperburuk hubungan Amerika dengan negara-negara tetangga Venezuela. Yang pada akhirnya nanti pemirsa, isu minyak Venezuela ini bukan cuma soal energi atau ekonomi saja. Jadi mengingat Venezuela bahwa apa yang terjadi di sana di dunia hari ini pemirsa, konflik jarang sekali berdiri sendiri. Di balik narasi hukum, demokrasi dan keamanan, ternyata selalu ada kepentingan yang lebih besar. Dan ketika minyak, kekuasaan dan kedaulatan bertemu, yang dipertaruhkan tidak hanya soal satu negara, namun juga arah dunia ke depan juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.